Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini insya Allah Pak Deris akan kembali melanjutkan pembelajaran tema yang kedua, menyayangi hewan dan tumbuhan, di subtema yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Baik, mari kita perhatikan dongeng yang berjudul Wija dan Burung Kasuari. Oke. Di tanah Papua hiduplah seorang anak bernama Wija. Wija adalah anak rajin yang selalu membantu orang tuanya. Sehari-hari ia pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Pada suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Wija mendengar suara pekikan burung kasuari. Ternyata burung itu terjerat perangkap pemburu. Wija memberanikan diri untuk menolong. Ia berharap burung kasuari tidak menyerangnya. Ternyata burung kasuari diam saja dan membiarkan Wija menolongnya. Karena kakinya terluka, burung kasuari tidak dapat berlari. Wija mengobati kaki kasuari dengan daun obat yang telah dihancurkan. Setelah mengobati kasuari, Wija melanjutkan pekerjaannya. Namun tanpa disadari, burung kasuari mengikutinya. Wija baru mengetahui jika burung kasuari mengikutinya setibanya di rumah. Wija lalu memelihara burung itu. Sejak saat itu, Wija dan burung kasuari pun bersahabat. Saat pergi ke hutan, burung kasuari menemaninya. Seperti hendak membalas budi, burung kasuari membantu Wija mengangkut ranting-ranting kayu bakar. Wija membuatkan gerobak kecil agar dapat ditarik oleh burung kasuari. Dengan gerobak itu, sebagian kayu bakar diangkut, sedangkan sebagian kayu bakar lainnya tetap dibawa oleh Wija. Nah, itulah dongeng mengenai seorang yang pergi ke hutan yang bertemu dengan seekor burung kasuari. Nah, tulislah sifat tokoh dalam cerita kebaikan Wija dan burung kasuari. Ingat ya, tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita atau dongeng. Sudah kita pelajari pekan lalu. Nah, tokohnya ada dua ya. Yang pertama Wija dan yang kedua burung kasuari. Wija ya memiliki watak atau sifat rajin ya, rajin mencari kayu bakar di hutan dan gemar menolong dan membantu makhluk lain atau orang lain. Dalam hal ini Wija membantu seekor burung kasuari. Yang kedua ada burung kasuari. Tokoh kedua burung kasuari. Bagaimana wataknya? Wataknya tahu berterima kasih dan membalas budi ya. Jadi ada dua tokoh di sana. Oke, selanjutnya, nah, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa sih manfaatnya? Ya, yang pertama, untuk dimanfaatkan tenaganya. Ada loh beberapa hewan yang dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kehidupan manusia. Sebagai contoh, misalnya kerbau, ya. Di pedesaan, kerbau-kerbau digunakan oleh para petani untuk membajak sawahnya, ya. Kemudian ada juga hewan kuda, ya. Seperti yang kita ketahui, kuda bisa kita manfaatkan tenaganya untuk menarik delman atau andong dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia untuk dijadikan bahan makanan dan minuman. Ya, banyak sekali hewan-hewan di sekitar kita yang bisa kita ambil manfaat dari dagingnya, dari susunya, dari telurnya. Contohnya hewan ayam.
daging dan telurnya bisa kita manfaatkan, kita konsumsi untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian hewan sapi, dagingnya, kemudian susunya juga bisa kita manfaatkan dan lain sebagainya. Masih banyak hewan lain yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Dan yang ketiga, hewan juga bisa kita manfaatkan untuk kesenangan dan hiburan. Sebagai contoh misalnya hewan burung ya. Hewan burung bisa kita manfaatkan untuk hobi kita ya, sebagai kesenangan dan hiburan. Ada juga ikan mas koi ya, ikan lohan dan lain sebagainya. Itu menjadi kesenangan dan hiburan untuk manusia. Oke, selanjutnya, nah, kata ganti iya dan nya. Pada dongeng kebaikan Wija dan burung kasuari terdapat kata ganti iya dan nya. Berikut ini penggunaan kata ganti iya dan nya. Kata iya dan nya merupakan kata ganti orang, jumlahnya satu orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang sedang dibicarakan. Perhatikan contoh berikut. Rani pandai menyanyi, suaranya merdu sekali ya. Suaranya maksudnya suara Rani ya. Nya di situ ya menggantikan Rani. Suaranya merdu sekali. Kemudian yang kedua, Banu murid baru di kelasku. Ia tinggal di Jalan Garuda ya. Ia tinggal di Jalan Garuda. Ianya itu adalah menggantikan Banu ya. Selanjutnya kata gantinya digunakan juga untuk mengganti sesuatu yang bukan orang. Misalnya hewan. Perhatikan contoh berikut. Ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Dagingnya maksudnya daging si ayam tersebut dapat dibuat opor ya. Selanjutnya kata gantinya dapat digunakan pula untuk mengganti kata Tuhan. Penulisan kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf N kapital, N besar. Perhatikan contoh berikut. Tuhan penguasa seluruh alam. Kuasanya maksudnya kuasa Tuhan tiada yang dapat menandinginya ya. Nya di sini maksudnya kembali ke Tuhan. Dan katanya ya, N-nya itu harus kapital. Ini adalah pengkhususan untuk kata Tuhan. Oke, selanjutnya nah kita lihat murid-murid telah siap di lapangan untuk berolahraga. Kali ini mereka akan mencoba gerakan loncat tali skipping. Pak Guru menjelaskan ya dengan penjelasan yang baik tentang lompat tali ini. Sebagai permulaan, berlatihlah dengan bantuan dua teman. Mintalah dua temanmu untuk mengayunkan tali. Berkonsentrasilah pada ayunan tali untuk meloncat pada saat yang tepat. Lakukanlah berulang kali untuk melatih konsentrasimu. Ketepatan waktu loncatan menentukan keberhasilan saat meloncati tali. Bila kamu mahir meloncat, cobalah melakukan loncat tali sendiri. Genggam kedua ujung tali dengan erat, ayunkan tali dan meloncatlah. Ya, ini untuk melatih kekuatan kaki dan termasuk contoh dari gerakan non lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat. Perlu diperhatikan juga antara satu teman dengan teman lainnya tentunya akan terjadi perbedaan kemampuan. Oleh karena itu, jika Ananda semua melihat temanmu memiliki kemampuan yang berbeda dengan dirimu, maka kamu harus senantiasa menghormatinya, tidak boleh mencemooh atau meledeknya. Ya, ini merupakan bagian dari perbedaan
keragaman dari setiap temanmu. Harus dihargai. Dan menghargai perbedaan ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila yang kedua Pancasila. Apa bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kita perhatikan, burung merupakan hewan unggas yang banyak jenisnya. Umumnya unggas dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Salah satu jenis unggas adalah bebek. Di peternakan, sebagian telur bebek akan ditetaskan agar jumlahnya terus bertambah. Bila terdapat 15 butir telur bebek akan ditetaskan di 3 mesin penetas yang berbeda. Berapa jumlah telur pada setiap mesin? Nah, sebagai penggambarannya, tulislah dalam bentuk perkalian. Ya, kita lihat ada 3 kotak. Anggaplah kotak tersebut merupakan penetas telur. Gambarlah sebuah telur pada setiap kotak. Kemudian gambarlah telur-telur lainnya hingga seluruh telur terbagi rata ke dalam kotak. Dan bisa kita temui ternyata dari hasil penggambaran di atas kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya sebagai berikut: 3 dikali 5. 3-nya jumlah kotak penetas dan 5-nya jumlah telur yang terbagi rata dari setiap kotak. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kerjakan soal berikut. Bebek Pak Danu ada yang bertelur. Pak Danu memeriksa ke dalam kandang. Ternyata ada 30 butir telur. Pak Danu menyediakan 5 kotak untuk meletakkan telur tersebut dengan jumlah telur pada setiap kotak sama banyaknya. Berapa banyak telur pada masing-masing kotak tersebut? Dan ketika sudah dihitung, maka kita sudah dapat menulis 5 dikali 6 sama dengan 30. 5 kotak dikali 6 telur. Ternyata hasilnya 30. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotak berisi 6 butir telur. Oke, terakhir untuk evaluasi PB kedua, 3 dan 4 ini Ananda mengerjakan tugas baik berikut. Yang pertama, kegiatan 1 pada halaman 32 dan kegiatan 3 pada halaman 34. Kemudian yang kedua, kegiatan 3 pada halaman 37 nomor 1 saja. Dan yang terakhir, kegiatan 2 dan 3 pada halaman 42 dan 43. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.